Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, baharuilah hati kami, sehingga sungguh-sungguh menjadi tempat yang paling layak untuk firman-Mu. Supaya dengan demikian, kehidupan kami semakin diubahkan oleh firman-Mu, sehingga kehidupan kami semakin berdampak bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 17 ayat 6-9. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 28 November 2020. Apa yang telah kita lakukan sebagai murid-Nya? Saudaraku, salah satu poin yang sangat penting dan sangat indah dalam bagian firman Tuhan dari nas yang kita baca hari ini adalah bahwa Tuhan mengakui kita sebagai milik-Nya, dan tidak sekedar diakui sebagai milik-Nya, tetapi Tuhan Yesus terus mendoakan kita agar kita semakin sadar dan menghidupi status kita sebagai milik Tuhan. Menjadi milik-Nya berarti kita sangat berharga di hadapan-Nya. Saudaraku, sebagai milik-Nya yang dijadikan murid-murid-Nya, apakah yang sudah kita lakukan untuk-Nya dalam hidup kita kalau kita merasa bahwa kita adalah murid-murid-Nya, untuk merespon kebaikan Tuhan kepada kita? Seringkali kita hanya mengaku dengan bangga bahwa kita adalah murid Tuhan, tetapi justru kebingungan sendiri ketika harus mengatakan hal apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Seringkali pula kita mengakui bahwa kita sudah melayani Tuhan, tetapi saudara, pernahkah kita merenungkan dengan sungguh untuk siapakah sebenarnya pelayanan yang kita lakukan? Apakah memang tulus ditujukan untuk Tuhan, ataukah untuk pemuasan diri sendiri? Saudara-saudara, dalam bacaan kita saat ini diceritakan Tuhan Yesus sedang berdoa untuk para murid-Nya. Dalam doanya, Tuhan Yesus menunjukkan dengan begitu jelas siapa yang disebut sebagai para murid-Nya. Mereka adalah orang yang menuruti firman-Nya ayat 6 dan menerima firman-Nya ayat 8. Artinya, Yesus hendak menunjukkan bahwa para murid-Nya adalah orang-orang yang mau merendahkan diri untuk mendengarkan, bukan yang merasa sudah tahu dan sudah mampu. Karena hanya dengan merendahkan diri untuk mendengarkan sajalah, maka mereka dapat menerima dan menuruti firman Tuhan, serta percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk merekalah Yesus berdoa, supaya mereka beroleh hidup dalam kasih-Nya, karena mereka yang mau mendengarkan dan menuruti firman itu adalah milik-Nya. Saudaraku, jika kita mengaku diri sebagai murid-Nya, maka sudah semestinya kita tunduk kepada Tuhan, bukan tunduk kepada pemuasan diri sendiri. Dengan merendahkan diri untuk tunduk kepada Tuhan, kita dapat mengarahkan pelayanan kita kepada Tuhan dan akan terwujud dalam bagaimana kita hidup bersama. Saudara-saudara, betapa berharganya kita di hadapan Tuhan.
Tuhan terus menolong kita untuk kita semakin sadar akan keberhargaan kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan terus dimampukannya mendemonstrasikan perintahnya sebagai respon kita atas keberhargaan kita sebagai murid Tuhan Yesus. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Kami kembali diingatkan dan disadarkan oleh Tuhan, bahkan dinasehati oleh Tuhan, bagaimana kami untuk semakin sadar bahwa kami ini sangat berharga di hadapan Tuhan, karena kami dijadikan Tuhan sebagai miliknya. Dengan demikian, dalam kesadaran itu, kami pun sadar bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Namun ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak sekedar berbangga dengan status itu, tetapi bagaimana kami betul-betul menjadikan diri kami taat di bawah firman-Mu dan melakukannya supaya kehidupan kami bisa dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, lanjutkan kasih-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu kepada kami sekalian. Biarlah kehidupan kami semakin mencerminkan layaknya murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.